Mendoan, menyatu dalam doa dan renungan dari Katedral Yesus Saja Purwokerto, Jumat 11 November 2022 bersama saya Romo IA Indah Pamungkas. Saudara-saudara, selamat pagi. Mari kita bersama-sama berhimpun untuk mendengarkan dan merenungkan sabda. Hari ini kita akan ambil dari Injil Lukas bab 17 ayat 26 sampai 37. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika Yesus bersabda kepada para muridnya, sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula kelak pada hari Anak Manusia. Pada zaman Nuh itu orang-orang makan dan minum, kawin dan dikawinkan, sampai pada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Demikian pula yang terjadi pada zaman Lot. Mereka makan dan minum, membeli dan menjual, menanam dan membangun, sampai pada hari Lot keluar dari Sodom. Lalu turunlah hujan api dan belerang dari langit, lalu membinasakan mereka semua. Demikian halnya kelak pada hari Anak Manusia menyatakan diri. Pada hari itu, barang siapa sedang ada di peranginan di atas rumah, janganlah ia turun untuk mengambil barang-barang di dalam rumah. Demikian pula yang sedang berada di ladang, janganlah dia pulang. Ingatlah akan istri Lot. Barang siapa berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkannya. Aku berkata kepadamu, pada malam itu kalau ada dua orang di atas ranjang, yang satu akan dibawa dan yang lain ditinggalkan. Kalau ada dua orang perempuan yang sedang bersama-sama mengilang, yang seorang akan dibawa, yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain ditinggalkan. Para murid lalu bertanya, "Di mana Tuhan?" Yesus pun menjawab, "Di mana ada mayat, disitulah berkerumun burung nasar." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara, suasana yang tercipta dari Injil terasa agak menakutkan. Ada narasi yang terkesan membuat kita cemas atas hari depan kelak, tepatnya saat kedatangan Anak Manusia. Warta ini menjadi sebuah ancaman jika orang berada pada situasi keberdosaan. Dengan dosa yang dimiliki, maka orang tidak akan sampai pada kenyamanan berada bersama Tuhan. Maka nuansa ketakutan jelas tergambarkan bagi mereka yang tidak bisa menerima Yesus. Namun, saudari-saudara, kita adalah segenap orang yang sudah diberi kesempatan menjadi murid Tuhan sekaligus sebagai anak-anak Allah. Tidak sepatutnya kita merasa gentar dengan situasi masa mendatang, apapun itu bentuknya. Yang perlu kita takutkan adalah jika kita tidak setia kepada Tuhan yang akhirnya membawa akibat kita tersengkeram dalam kebinasaan. Saudari-saudara, menanggapi Injil hari ini, mari kita semakin meneguhkan iman. Ternyata kita itu sungguh bukan siapa-siapa jika hidup tanpa adanya Tuhan. Sehebat dan setinggi apapun kita, kalau tidak berpegangan kepada Tuhan, pasti akan menerima kesia-siaan. Sabda ini semoga mampu mengingatkan kita atas kuasa Tuhan yang sempurna bagi dunia. Maka kesetiaan, ketekunan, dan kesungguhan diri menjadi cara ampuh untuk menjaga hidup dalam ritme dari Tuhan. Untuk kita renungkan hari ini, sanggupkah kita pada hari ini menjaga hidup beriman ketika kita berelasi dengan banyak orang? Mampukah kita tetap mencintai Tuhan ketika situasi sulit menerpa? Semoga kita tetap memegang iman sebagai landasan hidup sehari-hari. Tuhan memberkati. Mari berdoa. Allah Bapa Maha Kuasa, kekuatan dan daya-Mu sungguh luar biasa bagi kami. Tanpa Engkau, kami tidak mampu menaklukkan berbagai macam kesulitan. Maka pada hari ini, semoga kami semakin mencintai Engkau. Sadarkan kami bahwa Engkau selalu mengasihi kami setiap saat, sehingga kami pun mampu setia dalam iman yang kami yakini ini. Demi Kristus, penyengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Kita semua, keluarga kita, mereka yang kita doakan, dan aktivitas kita hari ini, senantiasa dalam berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudara, selamat beraktivitas. Tuhan berkati. Salam mendoan.